Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga teman-teman tetap sehat dan semangat dalam mengikuti perkuliahan, walaupun perkuliahan harus dilaksanakan secara daring ataupun online. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 Psikologi Pendidikan yang terdiri dari Rizky Emma, kemudian Vera Dwi, dan saya sendiri Faisal Nur Rahman, NIM 140141819. Kami akan mempresentasikan tentang motivasi belajar. Materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, Rizky Emma. Perkenalkan, nama saya Rizky Emma Widyasari, NIM 14014188149. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait motivasi belajar, tepatnya yaitu apa pengertian motivasi belajar dan apa pentingnya motivasi dalam pembelajaran. Motivasi belajar terdiri dari dua kata, yaitu motivasi dan belajar. Motivasi sendiri merupakan adanya dorongan di dalam diri untuk melakukan sesuatu. Menurut As'ad, motivasi adalah suatu pemberian motif atau hal yang diberikan motif. Hal itu diberikan agar seseorang menjadi mempunyai motivasi. Sementara menurut Michel, motivasi mewakili proses-proses psikologikal yang menyebabkan timbulnya, diarahkannya, dan terjadinya persistensi kegiatan-kegiatan sukarela yang diarahkan ke tujuan tertentu. Kemudian belajar merupakan salah satu hal yang pernah dilakukan setiap manusia. Belajar adalah kegiatan yang mengubah tingkah laku melalui latihan dan pengalaman sehingga menjadi lebih baik sebagai hasil dari penguatan yang dilandasi untuk mencapai tujuan. Dari kedua hal tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar merupakan dorongan yang ada untuk mempelajari sesuatu. Motivasi pembelajaran adalah daya penggerak dari dalam diri individu untuk melakukan kegiatan belajar untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman. Sementara menurut Abraham Maslow dalam Nasar, yaitu motivasi belajar adalah suatu dorongan internal dan eksternal yang menyebabkan seseorang atau individu untuk bertindak atau mencapai tujuan, sehingga perubahan tingkah laku pada diri siswa diharapkan terjadi. Sementara menurut Daliono, motivasi adalah daya penggerak atau pendorong untuk melakukan suatu pekerjaan yang bisa berasal dari dalam diri dan juga dari luar. Kemudian materi kedua yaitu apa pentingnya motivasi belajar. Pentingnya motivasi belajar bagi siswa yaitu menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir. Mengkonfirmasikan tentang kekuatan usaha belajar bila dibandingkan dengan teman sebaya. Kemudian mengarahkan kegiatan belajar, membesarkan semangat belajar, serta menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar. Sementara pentingnya motivasi belajar bagi guru yaitu membangkitkan, meningkatkan, dan memelihara semangat siswa untuk belajar sampai berhasil. Kedua, digunakan sebagai strategi mengajar belajar, karena motivasi belajar siswa di kelas bermacam-macam. Ketiga, meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih satu di antara bermacam-macam peran, seperti sebagai penasihat, fasilitator, instruktur, teman diskusi, penyemangat, pemberi hadiah, atau guru pendidik. Peran pedagogis tersebut sudah barang tentu sesuai dengan perilaku siswa. Serta yang keempat yaitu memberi peluang guru untuk unjuk kerja rekayasa pedagogis. Sekian materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Vera. Halo, saya Vera Dustiati, NIM 14014181161 dari Rombol D Angkatan tahun 2018.
Saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Rizky Emma Widiasari. Saya akan menyampaikan tentang materi yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama ada faktor intrinsik dan yang kedua ada faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik terdapat dalam diri manusia yang disebabkan oleh dorongan atau keinginan akan kebutuhan belajar, harapan, dan cita-cita. Faktor intrinsik merupakan dorongan yang ada dalam diri seseorang tanpa harus dirangsang dari luar. Hal ini berarti dalam diri seseorang sudah ada dorongan itu. Seseorang melakukan sesuatu karena ia ingin melakukannya. Misalnya, seperti orang yang gemar membaca tanpa ada yang mendorongnya. Ia akan mencari tahu buku-buku untuk dibacanya. Yang kedua ada faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik mempengaruhi dalam motivasi belajar. Faktor ekstrinsik berupa adanya penghargaan, lingkungan belajar yang menyenangkan, dan kegiatan belajar yang menarik. Faktor ekstrinsik datangnya dari luar diri seseorang atau adanya dorongan dari luar. Dorongan dari luar ini seperti adanya penghargaan yang diberikan jika mendapat nilai yang baik dan diberi semangat oleh orang lain. Kemudian materi yang keempat ada teori-teori motivasi. Yang pertama ada teori hierarki Maslow. Teori ini dikemukakan oleh seorang psikolog yang bernama Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini mengemukakan 5 kebutuhan hidup manusia berdasarkan hierarkinya, yaitu mulai dari kebutuhan yang mendasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Hierarki kelima kebutuhan tersebut diantaranya adalah 1. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan terhadap makanan, minuman, air, udara, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Yang kedua ada kebutuhan keamanan, yaitu kebutuhan akan rasa aman dari kekerasan, baik fisik maupun psikis, seperti lingkungan yang aman, bebas dari polusi, kemudian perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta bebas dari ancaman. Yang ketiga ada kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Manusia merupakan makhluk sosial, setiap orang yang hidup di dunia memerlukan keluarga dan teman. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Maslow mengemukakan bahwa setelah memenuhi kebutuhan fisiologis, keamanan, dan sosial, orang tersebut berharap diakui oleh orang lain, memiliki reputasi dan percaya diri, serta dihargai oleh setiap orang. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan atau keinginan seseorang untuk memenuhi ambisi pribadinya. Yang kedua ada teori E.R.G. Alderfer. Pada tahun 1969, Clayton Alderfer mempublikasikan artikel tentang kebutuhan manusia yang berjudul An Empirical Test of a New Theory of Human Need. Teori tersebut merupakan teori alternatif terhadap teori hierarki Maslow. Teori ini mengemukakan 3 kebutuhan manusia, yaitu 1. Kebutuhan eksistensi, yaitu kebutuhan akan pemenuhan faktor fisiologis dan materialistis, termasuk kebutuhan akan rasa aman. 2. Kebutuhan hubungan, yaitu kebutuhan untuk memenuhi hubungan dengan orang lain. Yang ketiga ada kebutuhan pertumbuhan, yaitu kebutuhan atau keinginan untuk bertumbuh dan mencapai potensi diri secara maksimal. Yang ketiga teori kebutuhan Maxwellian, yaitu seorang psikolog Amerika Serikat yang bernama David Maxwellian
mengumpulkan hubungan antara kebutuhan pencapaian, afiliasi, dan kekuasaan pada akhir 1940-an. Teori kebutuhan ini diantaranya: 1. Kebutuhan akan pencapaian. Yang kedua, kebutuhan akan afiliasi. Yang ketiga, kebutuhan akan kekuasaan. Yang keempat ada teori motivator Eugene Hertzberg. Nah, teori ini berasal dari seorang psikolog Amerika Serikat yang mengemukakan teori tersebut. Nah, teori tersebut ini terhadap 203 akuntan dan teknisi di area Pittsburgh, Amerika Serikat. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan dua faktor yang berbeda, yaitu kepuasan dan ketidakpuasan dalam bekerja. Kemudian teori ini terdapat dua faktor. Yang pertama ada kepuasan bekerja, yaitu faktor yang berkaitan dengan pengakuan, prestasi, tanggung jawab yang memberikan kepuasan positif. Faktor ini sering disebut juga dengan faktor motivator. Yang kedua ada ketidakpuasan bekerja, yaitu faktor yang berkaitan dengan gaji, keamanan bekerja, dan lingkungan kerja yang seringkali memberikan ketidakpuasan. Faktor ini disebut dengan faktor higiene. 5. Ada teori harapan Fromm. Seorang profesor Kanada yang bernama Victor Fromm pada tahun 1964 mengemukakan sebuah teori motivasi yang beranggapan bahwa orang-orang termotivasi untuk melakukan sesuatu karena menginginkan suatu hasil yang diharapkan. Teori tersebut kemudian dikenal dengan sebutan teori harapan, dan terdapat 3 konsep dalam teori harapan Fromm ini. Yang pertama ada teori harapan, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu usaha akan menghasilkan kinerja tertentu. Yang kedua ada instrumental, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu kinerja akan mendapatkan hasil tertentu. Yang ketiga ada valensi, yaitu mengarah pada nilai positif dan negatif yang dirujuk oleh orang-orang terhadap sebuah hasil. Yang keenam ada teori X dan Y McGregor. Teori motivasi ini menggabungkan dari teori eksternal dan internal yang kemudian dikembangkan oleh Nancy Gregor. Gregor merumuskan dua perbedaan dasar dari perilaku manusia. Kedua teori ini yang kemudian dikenal dengan teori X dan Y. Teori X yang pertama, kebanyakan pekerja itu malas, tidak senang bekerja, bahkan jika bisa akan menghindari hal tersebut. Yang kedua, karena pada dasarnya memang tidak senang bekerja, maka harus dilakukan pemaksaan dan pengendalian, bahkan diperlakukan hukuman serta diarahkan agar dapat mencapai tujuan dari organisasi. Yang ketiga, rata-rata pekerja memang lebih ingin dibimbing, memiliki ambisi kecil, kemauan diri sendiri atas segalanya, dan terkadang berusaha untuk menghindari tanggung jawab. Yang kedua, teori-teori Y, yaitu pertama usaha fisik dan mental yang telah dilakukan oleh manusia dengan kegiatan bermain dan istirahat. Dua, rata-rata seseorang akan mau belajar jika dalam kondisi yang layak, tak hanya menerima namun juga ikut mencari tanggung jawab. Yang ketiga, ada kemampuan yang sangat besar dalam kecerdikan, daya imajinasi, serta kualitas yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam organisasi yang tersebar luas di seluruh pegawai. Yang keempat, pengendalian yang dilakukan dari luar. Hukuman bukanlah cara yang tepat untuk mengarahkan pada tujuan organisasi. Oke, saya Faisal Nur Rahman akan melanjutkan presentasi dari Vera Dwi. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu strategi pengembangan motivasi belajar.
Nah, untuk motivasi belajar sendiri itu terdapat beberapa strategi. Di antaranya, yang pertama itu menggunakan metode dalam kegiatan yang beragam. Kemudian yang kedua, jadikan siswa peserta didik aktif secara aktif ya. Yang ketiga, kemudian buat tugas yang menantang namun realistis dan sesuai. Kemudian yang keempat, ciptakan suasana kelas yang kondusif. Kemudian kelima, berikan tugas secara proporsional. Yang keenam, libatkan diri Anda untuk membantu siswa dalam mencapai hasil. Kemudian yang ketujuh, berikan petunjuk pada para siswa agar sukses dalam belajar. Yang kedelapan, hindari kompetisi antar pribadi. Kemudian kesembilan itu memberikan masukan para siswa dalam mengerjakan tugas. 10. Hargai kesuksesan dan keteladanan atau memberikan apresiasi. Yang ke-11 itu antusias dalam mengajar. Yang ke-12, tentukan standar yang tinggi namun realistis bagi siswa. Kemudian 13, memberikan penghargaan untuk motivasi. Kemudian 14, ciptakan aktivitas yang melibatkan seluruh siswa dalam kelas. Yang ke-15, hindari penggunaan ancaman. 16, hindarilah komentar buruk. 17, kenali minat siswa. Dan 18, itu peduli dengan siswa. Jadi ke-18 itu tadi merupakan strategi dalam mengembangkan motivasi belajar peserta didik dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Kemudian kita lanjut untuk upaya meningkatkan motivasi belajar. Ada beberapa cara untuk mengoptimalisasi penerapan prinsip belajar. Yang pertama adalah guru telah mempelajari bahan pelajaran. Seperti kita yang ketahui, guru yang menguasai materi pelajaran itu akan dengan mudah menerangkan dan memfahamkan siswa. Kemudian guru telah memahami bagian-bagian yang mudah, sedang, dan sukar. Ini penting karena nanti untuk pembuatan soal, kemudian untuk tahap-tahapnya itu bisa disampaikan secara bertahap. Artinya pembelajaran dimulai dari yang mudah dulu, kemudian sedang, dan yang terakhir adalah sukar. Kemudian guru menguasai cara mempelajari bahan. Yang keempat itu guru telah memahami sifat bahan pelajaran tersebut. Kemudian lanjut untuk optimalisasi unsur dinamis belajar dan pembelajaran, yaitu yang pertama memberikan kesempatan pada siswa untuk mengungkap hambatan belajar yang dialaminya. Yang kedua, memelihara minat, kemauan, dan semangat belajarnya sehingga terwujud tindak belajar. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi, beraktualisasi, diri dalam belajar. Kemudian yang keempat, memanfaatkan unsur-unsur lingkungan yang mendorong belajar. Media-media yang mengganggu perhatian belajar juga harus dicegah. Kemudian yang kelima, menggunakan waktu secara tertib, penguat, dan suasana gembira yang terpusat. Dan yang keenam, guru merangsang siswa dengan penguat, memberi rasa percaya diri bahwa ia dapat mengatasi segala hambatan. Ini dilakukan untuk mengoptimalkan pembelajaran. Nah, ini ada lagi tahap-tahap untuk mengoptimalisasi pemanfaatan pengalaman dan kemampuan siswa. Yang di tahap pertama itu guru itu mempelajari dulu hal-hal yang sekiranya bagi siswa itu sulit ditangkap. Kemudian guru itu memecahkan hal-hal yang susah itu tadi, kemudian mencari solusinya atau mencari cara memecahkannya agar dapat dipelajari oleh siswa dengan mudah. Kemudian di tahap yang kedua itu guru mengajarkan solusi tadi yang telah ditemukan yang cocok bagi siswa atau cara memecahkannya, dan mendidik keberanian peserta didik dalam mengatasi kesukaran tersebut. Kemudian guru mengajak serta siswa mengalami dan mengatasi kesukaran, artinya melewati secara bersama-sama, belajar bersama, kemudian juga latihan. Kemudian yang ketiga, tahap ketiga yaitu guru memberikan kesempatan kepada siswa yang mampu memecahkan masalah untuk membantu rekan-rekannya mengalami kesukaran. Jadi
Ini adalah fungsi pengawasan. Yang keempat, guru memberi penguatan kepada siswa yang berhasil mengatasi kesukaran belajarnya sendiri. Ini penguatan, jadi siswa yang dapat melewati kesukarannya dengan sendiri atau tidak, itu diberi penguatan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila selama presentasi berlangsung banyak terjadi kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.